Bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Zulkifli Matondang. Hari ini hari Selasa tanggal 5 Januari 2001 di awal tahun. Ini ingin saya sampaikan dan saya dakwakan, saling ingat-ingati, terutama bagi saudara saya yang ada di Indonesia, terutama penyalur LPK, Kensusi dan Jisusi. Ingin saya sampaikan untuk pengiriman Jisusi ke Jepang ataupun yang sejenisnya, ataupun perawat atau yang wanita yang muslimah, cobalah ya kita usulkan bagaimana muslimah yang beragama Islam, yang ini wanita ya, tentunya ya wanita, coba diusahakan ke Jepang itu, kita sebagai mendakwahkan ya agama kita sebagai asbab hidayah bagi orang-orang Jepang, bahwasanya kita orang Islam, terutama wanitanya, yaitu aurat wanita yaitu antara ujung rambut ujung kaki. Seandainya ya kan merasa keberatan perusahaannya untuk nutup kepala, ini di Hyakuen Shop ini ya kan bisa ditutup gini, bisa menutupin rambutnya saja. Ini tanda kita risau dengan saudara-saudara kita muslimah, supaya dia tidak menampakkan auratnya. Tidak ada jaminan kalau kita tidak menjaga syariat kita karena uang. Jadi saudaraku yang rahmati Allah, yang mengadakan LPK di Indonesia, cobalah, karena ini beberapa minggu yang lalu saya telah telah sedikit ini saya sarankan kepada satu perusahaan dari sebuah LPK yang tidak saya sebutkan namanya, karena itu mengganggu kode etik jurnalistik ya kan. Kenapa? Tatkala dari LPK itu menyodorkan permintaan ya kan, dokumen-dokumennya semuanya pakai jilbab ya kan. Kenapa tatkala sampai di lapangan, kenapa gomenasai nggak boleh tutup aurat? Nah, jadi kalau awalnya memang tidak dibenar untuk pakai tutup kepala, lebih baik kita beri saran baik-baik. Kalau misalnya nggak boleh pakai jilbab, kalau bagian begini bagaimana? Ditutup aurat bagaimana? Kan tidak mengganggu, tidak ada alasan. Apalagi di kerjaan perusahaan, kadang di permesinan, kadang-kadang rambutnya panjang, apalagi di makanan. Tapi dengan kita tutup aurat, dengan ini wanita-wanita muslimahnya tutup aurat, maka lebih menjaga lagi. Dan bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang anak-anaknya untuk kerja di luar negeri, terutama di Jepang, cobalah berdoa. Jangan kena uang, ya kan, kita menghalalkan segala cara. Begitu juga bagi LPK yang mengirimkan tenaga kerja wanitanya, cobalah. Jangan kena uang, kita menghalalkan segalanya. Ada satu LPK beberapa tahun yang lalu, pernah satu yayasan LPK dari mana itu, dari Kerawang, ya kan. Tempat itu saya mengisi tausiah tentang halal bihalal. Itu satu LPK itu dari Indonesia, dijanjikan kamu nanti di Jepang nggak boleh sholat ya. Tapi karena ini keadaan mendesak ya, bagaimana Indonesia kerjaan sulit, apalagi sekarang memperhatikan, maka mereka teken. Nah, sementara pukul 12 itu adalah jam istirahat, cuma sholat cuma 5 menit aja. Jadi ini yang risau saya. Saya adalah sebagai orang dakwah, mungkin semua sudah mengenal saya, bukan maksudnya saya bangga, tapi saya tuh bangga bahwa saya di Jepang ini dikenal dengan dibenci orang, terutama anak-anak Jisusi. Ya, kenapa? Karena saya mengingatkan tentang sholat. Tidak ada jaminan, ya, tidak ada jaminan kalau kita tidak sholat. Karena memang ya Allah sekarang memberi rezeki kita, masya Allah, ya, tapi tidak ada keberkahan. Memang janji Allah dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, hanyalah mengabdi pada aku, kepada Allah, kata Allah. Rezeki aku beri, rezeki aku beri. Barang siapa yang tahu mensyukuri rezeki yang telah aku beri, maka aku akan tambah. Dan barang siapa yang syukur, lupa dan kufur, dan barang siapa yang kufur dan lupa akan rezeki Allah, maka akan dikurangi dan tunggu azabnya sangat pedih. Jadi tidak ada jaminan, walaupun dia 3 tahun, 5 tahun, bahkan
30 tahun, ya kan, kalau dia tidak pernah mau sholat, ya kan, tidak ada jaminan untuk ada keberkahan rezekinya. Maka saudaraku yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, pada awal tahun ini saya peringatkan, saya sarankan kepada saudara-saudara LPK yang menyalurkan tenaga kerja ke Jepang, cobalah dinasihatkan, diingatkan bahwasanya tujuan utama kita ke Jepang adalah niatnya apa? Untuk dakwah, untuk akhirat. Kalau kita niatnya akhirat, dunia akan ikut. Yaitu kita bahwasanya Allah kirim kita Jepang, Allah punya rahasia dan Allah punya mau bahwasanya orang-orang Islam yang kirim ke Jepang ini yaitu untuk menjadi asbab hidayah bagi orang-orang Jepang yang melihat kita dan yang kita lihat, terutama supaya orang-orang Jepang ini bisa mengenal Islam. Dan sama Allah tidak ada yang mustahil, suatu saat nanti asbab kedatangan orang-orang Islam terutama dari Indonesia di Jepang ini, suatu saat nanti anak dan cucu-cucu orang Jepang akan memeluk Islam. Sekarang saja masjid di mana-mana saudara. Jadi bagi anak-anak dari Indonesia yang datang ke Jepang ini supaya rezekinya berkah, berkawanlah dengan masjid. Masjid adalah jantungnya agama Islam. Jadi kalau orang makhluk yang tidak ada jantung, maka dia akan mati. Begitu juga agama Islam ini, kalau tidak ditujukan, kalau diri kita tidak hubungkan dengan masjid, agama kita akan mati. Jelas. Kenapa? Pengaruhnya luar biasa, ya. Di rumah saja tidak ada pengorbanan untuk datang ke masjid, maka agama kita akan mati. Karena di rumah main game. Tidak bisa tiap hari, seminggu sekali. Insya Allah di masjid Hama Masuk Jepang, insya Allah tiap malam Ahad kita ada itikaf dan kita belajar. Paginya setelah subuh kita belajar Al-Quran. Assalamualaikum, Pak Haji. Waalaikumsalam. Salam. Halo, Pak Haji. Akimat. Masih Mas. Genki. Genki desu. Ya, ini adalah saudara Novi. Ini ada teman kita, beliau dari Jawa Barat. Insyaallah teman saya lama nih, Novi ini. Orangnya baik sekali. Terima kasih. Oke, silakan damang Nggak? Damang. Ya, ini kita lagi dakwah nih. Oke. Ya, Maaf silakan. mengganggu. Ya, mangga. Ya, demikianlah. Ya, apa-apa yang kata-kata saya sampaikan, mudah-mudahan ini bisa bermanfaatnya bagi terutama anak-anak Indonesia yang datang ke Jepang, supaya apa? Rezeki kita berkah adanya. Demikianlah. Mohon maaf. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Red Coffee menjaga stamina kita dan kita tetap kuat tanpa obat kuat. Apalagi di musim dingin, kita tetap semangat dan hangat selalu. Selamat bekerja. Bye-bye.